Ada politisi PSI yang dengan penuh keyakinan atau mungkin penuh keberanian tanpa rasa malu mengklaim bahwa Gibran adalah calon presiden terbaik 2029. Terbaik dari mana? Dari hasil kerja, dari rekam jejak nasional, atau dari silsilah keluarga? Kalau ukuran terbaik itu adalah paling cepat naik jabatannya, ya mungkin benar. Baru kemarin jadi wali kota, hari ini wapres, besok presiden. Ini bukan karier politik, ini live ekspres kekuasaan. Yang membuat publik geleng-geleng kepala bukan cuma klaimnya, tapi kepercayaan dirinya. Percaya diri yang lahir bukan dari prestasi, tapi dari rasa aman karena dekat dengan pusat kekuasaan. Modalnya satu, cukup nggak tahu malu. Coba kita jujur sebentar. Negeri ini punya jutaan anak muda yang berjuang dari bawah, aktivis, akademisi, kepala daerah berprestasi, teknokrat yang berdarah-darah membangun kebijakan. Tapi tiba-tiba yang disebut terbaik justru yang paling minim proses, paling kaya privilege. Ini bukan soal benci pada anak muda, ini soal pelecehan terhadap akal sehat publik. Karena ketika kata terbaik dipakai sembarangan, demokrasi berubah jadi panggung lelucon. PSI bilang ini regenerasi. Maaf, regenerasi itu melahirkan yang matang, bukan mengangkat yang belum selesai. Kalau regenerasi hanya berarti mengganti wajah tapi mempertahankan dinasti, itu bukan pembaruan, itu rebranding kekuasaan. Yang lebih ironis, klaim ini dilontarkan seolah rakyat tak bisa berpikir, seolah kita akan mengangguk saja. Oh ya, benar juga, terbaik sudah diputuskan. Padahal publik ingat bagaimana hukum bisa lentur, ingat bagaimana etika bisa ditabrak, dan ingat siapa yang diuntungkan. Kalau beginilah standar calon presiden terbaik, jangan heran kalau rakyat makin sinis. Karena ketika malu sudah tidak jadi rem, kekuasaan berubah jadi kebisingan tanpa makna. Dan satu pesan saja, rakyat boleh lupa, tapi sejarah tidak. 2029 bukan panggung promosi, itu ujian kedewasaan demokrasi. Ini partai kenapa dah yang dipikirin menang-menangan mulu? Pemilu masih jauh, Bolo. Nih aku mau tanya serius kepada kader PSI atau para pendukung partai PSI nih. Kalian serius dukung partai kayak gini? Programnya nggak jelas, kerjanya ngapain nggak tahu, tapi yang dipikirin cuma menang pemilu mulu. Heran deh. Partai kayak gini yang mikirin cuma kekuasaan dan menang-menangan, kalau masih dapat suara di tahun 2029, udah gila nih negara. Orang mah ya kalau waras, yang dipikirin ya kerjanya dulu, buktikan dulu, hadir dulu kepada masyarakat, baru ngomongin menang-menangan pemilu. Lah ini belum ngapa-ngapain, cuman kampanye, kekuasaan mulu yang dipikirin. Aduh, gimana menurut kalian? Gibran, semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Waktu itu kan Pak Jokowi juga bilang kan, belum apa-apa kan dia sudah menyatakan mendukung duet Pak Prabowo Gibran itu untuk dua periode kan. Iya. Nah, itu kan ya dia melihat pasti situasinya tidak terlalu menguntungkan, sehingga dia punya cara untuk tetap memaksa Pak Prabowo itu yang memposisikan Gibran pada tempat yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, kalau kemudian Ahmad Ali itu menyatakan capres terbaik, ya semacam ancaman lah. Kalau nanti itu Gibran itu ditinggalkan, ya dia akan berdiri sendirian. Dia mengingatkan bahwa Gibran itu posisinya ya sangat kuat untuk menjadi rival Pak Prabowo. Meskipun dari hasil survei ya tadi Mas Har sudah sebutkan itu berbanding terbalik dengan apa yang ada kan. Bahkan untuk 3 besar aja kan tidak masuk. Bahkan 5 besar pun juga tidak ada nama Gibran. Bahkan dengan AHY itu masih kalah. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan Anies Baswedan, dengan KDM yang dari hasil survei ya sangat tinggi. Bahkan ada yang menyebut nanti itu ada rival yang kembali terulang antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan.
Kalau kita lihat dari hasil survei median ya. Jadi menurut saya kok untuk mengatakan bahwa Gibran itu capres terbaik yang mesti diwaspadai banyak orang kok masih terlalu dini ya, terlalu prematur, terlalu, kalau bahasa para netizen itu terlalu lebay lah. Bisa jadi memang terbaik kalau saya baca-baca komentar, tapi terbaik di antara calon-calon yang ada di PSI. Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie, wakil presidennya ada Malik. SBY, wakil presidennya Yusuf Kala, mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptualnya. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Tolong dijelaskan oleh saudara Gibran, Anda belajar di Singapura, berangkat itu belajar apa? Kedua, waktu Anda berangkat SMA kelas 2, kenapa nggak nunggu sampai selesai SMA baru Anda berangkat? Anda berapa tahun di Singapura, kita hitung nanti, setelah itu kok sering, kok lulusnya cuman setara SMK, Anda belajar apa? Ini berspekulasi, salah satu spekulasinya Anda barangkali terkena narkoba dan direhab di sana. Itu aja. Karena dari wajah Anda itu bukan wajah orang cerdas, etikanya enggak, bukan etika, sorry. Anda enggak kenal nilai-nilai hidup yang benar, tidak tahu adab. Barangkali ya karena orang tua Anda nggak ngajarin, berbohong itu adab, termasuk kriminal nantinya. Anda gayanya kayak begitu, udahlah ya. Saya belajar gitu, Anda nggak usah tipu-tipu lah ya. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Ketika hamil harus dicek. Dia misalnya asam sulfat, yodium. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya,